Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah ya. Pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran baru mengenai zat adiktif dan zat adiktif. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Kepada ketua kelasnya, silakan dipimpin doanya. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya Ibu akan ambil absen pada hari ini. Bagaimana ketua kelas? Apa teman-temannya semua hadir pada hari ini? Hadir semua, alhamdulillah ya. Sebelum kita masuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin sedikit mereview pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada bab 4 mengenai sistem pencernaan manusia. Ada yang masih ingat materinya apa saja yang kita bahas pada pertemuan tersebut? Masih ingat semua, bagus ya. Bagus sekali ya. Oke, Ibu akan ajukan satu pertanyaan untuk mengingat apa yang dipelajari pada bab 4 sebelumnya. Nah, pertanyaannya yaitu, coba disebutkan apa saja organ penyusun pada sistem pencernaan manusia. Oke, kepada Nabila silakan dijawab. Iya, benar sekali apa yang dijawab Nabila ya. Pada sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan dan organ aksesori atau organ tambahan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, kemudian berakhir pada anus. Oke, berarti Ananda masih ingat dengan materi pembelajaran kita pada bab 4 pada sistem pencernaan manusia. Baiklah, kita akan belajar materi baru kan pada bab 5 mengenai zat adiktif dan zat adiktif. Allah telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang berlimpah. Allah telah memberikan kita makanan, minuman, kesehatan jasmani, rohani kita, sehingga kita mampu melakukan berbagai macam aktivitas sehari-hari. Pernahkah Ananda menyadari bahwa kesehatan tubuh kita ditentukan oleh makanan dan minuman yang kita konsumsi pada setiap harinya? Allah memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, makanan yang baik, dapat ditinjau dari cara mendapatkannya, kandungan gizinya, dan dampaknya terhadap tubuh. Begitu juga makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya. Misalnya, ada zat tambahannya yaitu ada pemanis, perasa, pewarna, buatan tertentu. Apabila dimakan secara berlebihan dapat berdampak pada kesehatan kita. Nah, karena hari ini kita akan belajar mengenai zat adiktif dan zat adiktif, Ibu harap Ananda semua bersemangat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Karena kita tahu zat adiktif dan zat adiktif ini sangat banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pada makanan dan minuman yang kita konsumsi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada proses pembelajaran ini yaitu Ibu harap Ananda semua dapat 1. Menjelaskan jenis zat adiktif alami dan buatan dalam makanan dan minuman. Yang kedua, menjelaskan jenis zat adiktif. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh zat adiktif dan adiktif terhadap kesehatan. Dan yang terakhir, membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat adiktif dan zat adiktif bagi kesehatan. Nah, untuk hari ini kita cukup membahas materi mengenai jenis zat adiktif, yaitu alami dan buatan dalam makanan dan minuman. Untuk materi selanjutnya nanti akan menyusul pada minggu-minggu selanjutnya juga. Oke, kita masuk pembelajaran kita.
Nah, ketika Ananda pulang sekolah atau berjalan-jalan, pasti kita sering sekali bertemu dengan penjual makanan atau minuman di pinggir jalan. Kita pasti sering sekali tergoda melihat penampilan dari makanan dan minuman tersebut. Tahukah Ananda bahwa warna yang menarik pada makanan dan minuman tersebut atau memiliki rasa yang lezat, penjual biasanya menambahkan zat tertentu dalam makanan dan minuman tersebut. Nah, zat-zat ini yang disebut dengan zat aditif. Oke, Ibu tanya kembali ya. Tahukah Ananda apa itu zat aditif? Iya, siapa yang tahu boleh angkat tangannya. Iya, kepada Salsa, silakan dijawab. Iya, benar sekali apa yang dijawab Salsa ya. Zat adiktif adalah bahan yang ditambahkan dan dicampurkan dengan sengaja sewaktu pengolahan makanan atau minuman dalam jumlah kecil untuk meningkatkan mutu pada makanan atau minuman tersebut. Penambahan zat adiktif bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan pada sebuah makanan atau minuman. Selain itu, penambah zat adiktif juga dapat meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman, seperti penambahan protein, mineral, dan vitamin. Oke, berdasarkan fungsinya, zat adiktif pada makanan dan minuman dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Coba disebutkan apa saja jenis zat adiktif yang Ananda ketahui. Silakan dijawab kepada Fadil, silakan dijawab. Iya, pewarna. Ada yang lain? Ya, yang di belakang, yang menunjukkan dengan tadi, silakan dijawab. Iya, Pina, silakan. Iya, pemanis, pengawet. Ada lagi yang lain? Iya, Teguh, silakan dijawab. Benar sekali, penyedap ya. Ibu tambahkan sedikit ya. Jadi berdasarkan fungsinya, zat adiktif pada makanan dan minuman dapat dikelompokkan menjadi pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Selanjutnya, zat adiktif ini berdasarkan asalnya terbagi juga menjadi beberapa bagian. Ada yang tahu apa saja jenis zat adiktif berdasarkan asalnya ini? Iya, Farul, silakan dijawab. Iya, benar sekali apa yang dijawab Farul ya. Berdasarkan asalnya, zat adiktif pada makanan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu zat adiktif alami dan zat adiktif buatan. Oke, coba Ananda analisa apa perbedaan zat adiktif alami dengan zat adiktif buatan. Iya, Via, silakan dijawab. Masih kurang tepat. Ada yang bisa melengkapi jawaban dari Via? Iya, yang berpangan tadi, Sinia. Silakan sampaikan pendapatnya. Bagaimana? Apakah masih ada pendapat lain? Tidak ada terdengar suara ya. Apakah setuju dengan jawaban yang disampaikan Nia? Setuju, benar sekali jawabannya ya. Zat adiktif alami adalah zat adiktif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup. Misalnya zat pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, zat pengental dari alga atau sebagainya. Zat alami ini pada umumnya tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Sebaliknya, zat aditif buatan bila digunakan melebihi jumlah yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan kita. Zat adiktif buatan diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Misalnya, bahan pengawet dari asam benzoat, pemanis buatan dari sakarin, atau pewarna dari tartazin dan jenis lainnya. Zat adiktif buatan harus digunakan sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan dan sesuai fungsinya.
Penyalahgunaan pewarna buatan seperti bahan pewarna tekstil yang digunakan sebagai pewarna makanan sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Coba kita bayangkan, kita mengkonsumsi pewarna yang seharusnya untuk mewarnai tekstil kita konsumsi pada sehari-hari. Tentunya akan membahayakan tubuh kita. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita kan sudah membahas materi mengenai sistem pencernaan manusia. Jika kita mengkonsumsi zat adiktif terlalu berlebihan atau yang berbahaya, seperti zat adiktif buatan, akan berefek buruk pada pencernaan kita. Kita bisa jadi diare ataupun mual. Oke, masuk materi selanjutnya mengenai jenis zat aditif dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi kan kita sudah menyinggung tadi ada zat pewarna, ada zat penyedap, ada pengental, pengemulsi, dan lain-lainnya tadi. Selanjutnya kita akan membahas lebih rinci lagi. Zat pewarna adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman untuk memberi warna yang menarik. Zat aditif bisa berasal dari sumber yang alami maupun buatan. Coba disebutkan apa saja contoh pewarna alami. Ya, Tania, silakan dijawab. Iya, benar sekali apa yang dijawab Tania ya. Contoh zat pewarna alami yaitu ada kunyit, daun pandan, dan buah naga ataupun tumbuhan-tumbuhan yang bisa menghasilkan warna lainnya. Walaupun zat pewarna alami lebih sehat, tapi warna yang dihasilkan tentu tidak secerah zat pewarna buatan. Zat pewarna buatan lebih murah juga dan warnanya lebih cerah, tapi kalau dikonsumsi berlebihan bisa memberikan efek samping. Adapun contoh dari zat pewarna buatan yaitu ada warna biru yang namanya yaitu ada Brilliant Blue FCF, kemudian ada kuning yang kita kenal dengan Tartazin atau oranye yaitu Sunset Yellow FCF. Selanjutnya yang kedua ada zat pemanis. Dalam kehidupan kita sehari-hari, masyarakat sering sekali menggunakan pemanis ini seperti ada gula, ada gula kelapa, ada gula pasir, kemudian ada gula aren. Nah, zat pemanis buatan memiliki rasa manis yang hampir sama dengan bahkan lebih manis dibandingkan pemanis alami. Adapun contoh pemanis buatan yaitu ada zat siklamat, ada aspartam, dan sorbitol. Kemudian yang ketiga yaitu zat pengawet. Zat pengawet adalah zat adiktif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk memperlambat pembusukan makanan. Contohnya yaitu ada asam benzoat, ada natrium benzoat, dan kalium benzoat. Itu merupakan zat adiktif buatan. Adapun zat adiktif pengawet yang alaminya yaitu ada pada proses pengasinan yaitu garam, gula juga bisa menjadi zat adiktif pengawet pada makanan ataupun minuman. Kemudian yang keempat yaitu ada zat penyedap. Zat penyedap atau penguat rasa adalah salah satu senyawa atau campuran yang paling banyak digunakan pada makanan dan minuman. Nah, penyedap rasa ini ada terbagi dua juga, ada penyedap alami dan penyedap buatan. Coba disebutkan contoh penyedap buatan. Ya, kepada Nina. Iya, benar sekali ya, MSG. Ini sering sekali kita temui pada komposisi-komposisi makanan kemasan. Ini kalau dikonsumsi berlebihan akan membahayakan juga pada tubuh kita. Nah, kalau untuk penyedap alami ada pada rempah-rempah, kemudian seperti bumbu-bumbu dapur dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kelima ada zat pengemulsi. Zat pengemulsi adalah zat yang digunakan untuk membantu menjaga kestabilan emulsi minyak dan air. Kan kita tahu minyak sama air ini nggak bisa menyatu, jadi digunakanlah zat pengemulsi ini. Nah, pada industri makanan, telur dikenal sebagai pengemulsi yang baik. Di dalam telur terdapat lecitin yang merupakan suatu emulsi. Contohnya bahan yang dibuat dari telur ini itu ada mentega, margarin, merupakan zat pengemulsi.
Dan yang terakhir ada pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Penambah zat pemberi aroma dapat menyebabkan makanan atau minuman memiliki daya tarik tersendiri. Untuk dinikmati, zat pemberi aroma dapat berasal dari bahan segar ataupun ekstrak dari bahan alami. Di antaranya ada ekstrak buah-buahan seperti buah nanas, ada buah anggur, kemudian ada vanili. Nah, contoh dari pemberi aroma buatan itu ada juga amil kaproat, itu memberi aroma apel. Kemudian ada amil asetat, itu memberi aroma pisang, ambon. Kemudian ada etil butirat, itu memberi aroma nanas. Oke, kita sudah bahas materi mengenai jenis-jenis zat adiktif. Pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menugaskan Ananda masing-masing untuk membawa 10 kemasan makanan atau minuman instan yang ada label komposisi. Sudah dibawa semua kan? Yang Ibu tugaskan kemarin. Sudah ya. Sekarang silakan duduk berkelompok, masing-masing kelompok terdiri 4 orang. Kelompoknya sudah Ibu bagi kemarin. Ayo, silakan duduk sama kelompoknya. Sudah ya. Nah, tugas Ananda yaitu buka LKS-nya halaman 15. Ibu sudah buatkan tabel di sana yang nanti diisi dengan hasil identifikasi zat aditif dalam makanan dan minuman dari kemasan yang Ananda bawa. Sedikit Ibu jelaskan kolom-kolom yang ada pada tabel tersebut. Yang pertama ada nomor. Nomor ini diisikan nanti ya. Ada 10 nomor. Kemudian ada kolom kedua makanan atau minuman. Kemasan yang contohnya nih ada minuman serbuk instan. Nanti diidentifikasi jenis zat adiktif di dalamnya. Misalnya ada pewarna di dalamnya, nanti diisikan. Nah, misalnya pewarnanya ada pewarna kuning, FCF CL 15985. Kemudian kalau ada pemanis nanti diisikan juga. Ada kolom kemudian ada pengawet, ada penyedap, dan mungkin ada aditif lainnya yang tidak Ibu sebutkan di sini. Nanti silakan dituliskan pada kolom tersebut. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengidentifikasi dan berdiskusi. Silakan. Oke, sudah ya diskusinya. Nah, berdasarkan data hasil penyelidikan makanan dan minuman yang telah Ananda lakukan, kelompokkan zat adiktif alami dan buatan dalam makanan atau minuman yang telah diteliti tersebut. Perwakilan satu kelompok saja ya untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas. Yang tercepat mengangkat tangan silakan sampaikan hasil diskusinya. Nanti akan diberi nilai tambah untuk kelompok yang maju ke depan. Iya, kepada kelompok 2 silakan dijelaskan hasil identifikasinya. Iya, benar sekali ya. Terima kasih kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Bagus sekali ya hasil diskusinya, bisa mengelompokkan jenis zat adiktif alami dan zat adiktif buatan. Nah, ketika kita memilih makanan, kita akan mudah tertarik kan, karena rasanya yang enak, warnanya yang menarik, aromanya yang menggugah selera, atau kemasannya yang menawan. Agar memenuhi tujuan tersebut, membuat makanan dan minuman menambahkan zat-zat tertentu yang disebut zat adiktif. Penambahan zat-zat tertentu ke dalam makanan atau minuman dapat memberikan efek samping, yaitu baik itu efeknya yang baik ataupun efeknya yang buruk. Penambahan zat-zat tertentu ke dalam makanan dan minuman ada yang menguntungkan tadi kan. Kalau kita konsumsi secara berlebihan akan membahayakan pada tubuh kita. Oleh sebab itu, dengan kita mengetahui dan mempelajari materi ini, yaitu jenis zat adiktif pada makanan dan minuman, kita akan lebih selektif atau lebih berhati-hati lagi dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Kita bisa cek dulu apakah kandungan zat adiktif di dalam makanan tersebut. Karena kita tahu apa saja zat yang terkandung dalam makanan dan minuman yang kita konsumsi, tentu kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Karena itulah manfaat dari kita mempelajari materi ini. Ada yang dapat menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Iya, kepada Fania, silakan disimpulkan.
Iya, benar sekali ya. Kesimpulan Fania bagus sekali. Ibu tambahkan sedikit ya. Zat adiktif adalah bahan yang ditambahkan dan dicampurkan dengan sengaja sewaktu pengolahan makanan atau minuman dalam ukuran kecil untuk meningkatkan mutu makanan atau minuman tersebut. Penambahan zat adiktif bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, memperpanjang daya simpan yang termasuk ke dalam memperpanjang daya simpan. Kemudian yang termasuk ke dalam golongan contoh jenis zat aditif yaitu ada pewarna, ada penyedap, pengawet, pemanis, ada pengemulsi, penggumpal, ataupun lain-lainnya. Ibu ucapkan terima kasih atas semangat Anda semua dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Kalau kita bersungguh-sungguh dan tekun dalam mengikuti pembelajaran, insya Allah Allah akan memudahkan kita dalam memahami materi yang kita pelajari, baik itu materinya sulit sekalipun. Untuk tugas hari ini, silakan dibuat kesimpulan yang Ibu jelaskan tadi pada buku tulisnya masing-masing. Nanti Ibu beri nilai, lihat dari kesimpulannya bagus atau tidaknya ya. Untuk tugas di rumah, silakan dijawab soal-soal yang ada pada buku paketnya masing-masing halaman 249 tentang jenis-jenis zat adiktif. Jawab soal yang pilihan ganda saja ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bahas materi mengenai jenis-jenis zat adiktif. Maksud Ibu, jenis-jenis zat adiktif. Silakan dibaca buku paketnya mengenai materi jenis zat adiktif terlebih dahulu di rumah agar pada pertemuan selanjutnya Anda bisa lebih memahami lagi materinya. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.